Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditangguhnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia benar Tuhan dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 6. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8. Saya ulangi ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saya akan bacakan juga dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari atau masa kini. Ini lebih memperjelas lagi. Ia ditahan dan diadili, lalu digiring dan dihukum mati. Tak ada yang peduli akan nasibnya. Ia mati karena dosa bangsa kita. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu siapa peduli nasibnya? Siapa peduli nasibnya? Terambil dari ayat 8 tadi. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan tidak ada yang memikirkan nasibnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, siapa tidak ada yang peduli akan nasibnya. Saudara, teks ayat ini tidak bisa lepas dari pasal 52, seperti yang saya sebutkan tadi, ayat 14 mulai terus sampai pasal 53 sampai habis. Judulnya jelas dalam perikop pasal 52 ya, ayat yang
13. Hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Perikop ini nubuatan akan penderitaan, kesengsaraan, kematian, pengorbanan Yesus untuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini nubuatan mengenai penderitaan Yesus. Yesus mati, Yesus disalibkan untuk seluruh manusia. Tapi hanya yang percaya kepadanya yang akan menikmati hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Khusus ayat 8. Siapa yang peduli nasibnya? Siapa yang memikirkan nasibnya? Nasibnya siapa? Hamba Tuhan yang menderita. Siapakah hamba Tuhan yang menderita? Itulah Yesus Kristus yang mati untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau kita melihat dalam penggenapannya saat Yesus mati di kayu salib, mulai dia ditangkap, disiksa, dianiaya sampai mati di kayu salib. Siapa yang peduli dengan nasib Yesus? Siapa yang memikirkan dengan nasibnya Yesus? Para murid saja melarikan diri, tinggalkan Yesus. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mau pikir Yesus. Yesus nanti bagaimana? Tidak ada yang mikir, tidak ada yang peduli. Dan bukan satu kebetulan kalau ayat 8 ini ditulis oleh Allah melalui Nabi Yesaya supaya tertulis. Dan memang supaya jelas. Tidak ada yang peduli dengan Yesus. Tidak ada yang peduli dengan penderitaan Yesus. Yesus yang awalnya dielulukan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat, semua orang itu berubah teriaknya, salibkan, salibkan. Saudara, tidak ada yang peduli dengan Yesus. Tapi pertanyaannya, apa maksudnya ayat ini harus ditulis? Tidak ada yang peduli dengan Yesus, tidak ada yang memikirkan nasib Yesus. Kenapa ayatnya ditulis? Oh, kalau gitu Allah itu minta supaya Yesus itu dikasihani, supaya semua orang berbelas kasihan pada Yesus. Apakah begitu maksud ayatnya ditulis? Enggak. Maksud ayat ini ditulis bahwa tidak ada yang memikirkan nasib Yesus, tidak ada yang peduli dengan nasib Yesus, supaya menjadi peringatan untuk kita semuanya, umat manusia, bahwa sesungguhnya kita semua sesat seperti domba yang tersesat, tidak peduli dengan gembalanya yang mencari-cari, naik turun gunung, bahkan harimau dan singa dihadapinya, perampok dihadapinya untuk mencari domba yang tersesat dan hilang. Ayat ini bukan berarti Yesus minta dikasihani, tetapi ada pengertian yang dalam mengenai tidak ada yang memikirkan nasibnya, tidak ada yang peduli dengan nasibnya. Lalu apa artinya? Arti yang pertama, kalau kita membaca di dalam Roma 2 ayat 46. Kitab Roma pasal 2 ayat 4 sampai 6. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau
kepada pertobatan. Ayat 4 dan ayat 5 dan 6 baca sendiri ya. Ayat 4-nya jelas dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Seringkali kita menganggap sepi pengorbanan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Apa sih artinya menganggap sepi? Tidak peduli dengan pengorbanan Yesus untuk supaya kita selamat. Dia harus menderita sampai mati di atas kayu salib. Banyak manusia yang tidak peduli bahwa dia sedang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dengan cara bagaimana? Meremehkan pengorbanan Yesus, menganggap sepi pengorbanan Yesus, kemurahan itu. Tidak menghormati, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang dia datang dari surga, datang ke bumi dalam wujud manusia, menderita sampai mati di atas kayu salib. Ditanya agamamu apa? Kristen. Percaya Yesus? Ya. Tetapi dalam aksi sehari-hari, kenyataan sehari-hari, apa yang terjadi? Ibadah saja kalau sempat, kalau mau, kalau longgar, kalau tidak sibuk. Kalau sibuk, kalau tidak mau, apa yang terjadi? Apakah itu wujud orang yang menghargai pengorbanan Yesus? Apakah itu bukti bahwa kita peduli dengan pengorbanan Yesus? Ketika kita tidak peduli dengan pengorbanan Yesus, sesungguhnya kita juga tidak peduli dengan keselamatan kita sendiri. Ibadahnya kalau mau, kalau sempat, kalau longgar. Datang di ibadah juga begitu. Padahal firman Tuhan katakan, jagalah langkahmu ketika engkau datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Siapkan diri kita untuk datang beribadah. Kalau kita fokus mantap ibadah, kita tidak akan keluar masuk ruangan ibadah. Kita tidak akan berbicara satu dengan yang lain, bikin gaduh. Itu sebagai wujud bukti kita menghargai, menghormati pengorbanan Yesus untuk kita, yang menyelamatkan kita. Apakah kita sudah menghargai pengorbanan Yesus dalam ibadah kita? Mengenai waktu ibadah kita, saat kita di dalam tempat ibadah, apakah kita betul sudah menghargai pengorbanan Yesus? Jangan-jangan kita termasuk orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan, pengorbanan Yesus. Hal yang kedua, Injil Matius pasal 25. Ini ayatnya panjang, tapi kita akan baca sebagian. Matius pasal 25. Saya bacakan mulai ayat 31 sampai 40 saja. Nanti yang lain baca di rumah ya, PR. Yang enggak ngerjakan PR, baca di rumah, tanggung sendiri akibatnya. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebab sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Hal yang kedua, sebagai umat Tuhan hendaknya kita peduli terhadap saudara seiman kita. Ayat 40 dengan tegas mengatakan, raja itu menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Siapakah saudara Yesus yang dikatakan di sini? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apakah ada ayatnya? Ada. Kita buka ayatnya yang menguatkan ayat ini. Ketika Yesus sedang mengajar, lalu orang-orang bertanya, "Guru, saudara-saudaramu dan ibumu datang ke sini loh." Jawab Yesus apa? "Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku?" Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Lalu Yesus menyatakan, saudaraku dan ibuku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kita buka ayatnya ya, kita cari dulu. Matius 12 ayat 48. Matius 12 ayat 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Ayat 50, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dihubungkan dengan Matius 25 tadi. Siapapun yang memberikan kepada salah seorang dari saudaraku yang hina ini, dialah saudaraku. Dia akan dihormati Bapa. Dia akan diberkati. Kapan
kami melihat Engkau telanjang? Kapan kami melihat Engkau kelaparan? Kapan kami melihat Engkau haus ya Tuhan? Apapun yang kamu kerjakan untuk salah seorang dari saudaraku ini, artinya sama saja Engkau dengan memberikan aku pangan, minuman, makanan, pakaian. Siapapun yang peduli kepada saudara seimannya, peduli kepada nasib Yesus, memikirkan nasib Yesus, berarti juga kita peduli kepada orang-orang yang seiman, yang sama-sama percaya kepada Yesus. Yesus sebagai yang sulung, kita ini saudara-saudaranya Yesus. Dan masing-masing kita ini adalah saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Dan Galatia 5 mengatakan, bertolong-tolonganlah di dalam menanggung bebanmu. Saudara, di ruangan ini yang kelihatan senyum-senyum, belum tentu tidak ada masalah. Betul nggak? Siapa yang di sini bebas masalah? Bebas hambatan? Katakan, tidak ada masalah sama sekali. Masalah kesehatan tidak ada, masalah sakit penyakit tidak ada, masalah kantong tidak ada. Siapa yang tidak punya masalah? Maka ayo kita lakukan kepedulian kita. Kita pikirkan saudara-saudara seiman kita. Lalu bentuk kepedulian kita itu apa? Sebagai ungkapan syukur kita, kepedulian kita kepada Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semua, kita wujudkan dengan kepedulian kita kepada saudara-saudara seiman kita. Ya, aku tidak punya uang untuk bantu, nggak usah lah. Oke, kalau tidak punya uang nggak apa-apa. Aku tidak punya tenaga, aku tidak punya sesuatu untuk aku berikan. Oke, tidak masalah. Tapi paling tidak, yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk kepedulian kita sebagai saudara seiman dalam Kristus. Walaupun kita tidak bisa ngasih uang, walaupun kita tidak bisa ngasih tenaga kita bisa memberikan kita doa-doa kita. Amin. Kita bisa memberikan doa-doa kita, dan itulah yang paling manjur, itulah yang paling dibutuhkan untuk saudara-saudara seiman kita. Kita kasih uang kadang-kadang ditolak. Kita kasih masukan kadang-kadang juga ditolak. Kita kasih bantuan tenaga kadang-kadang juga ditolak. Tetapi yang tidak pernah ditolak adalah bantuan doa. Betul? Bantuan doa. Itu sebabnya semua kan ada waktu doa toh. Siapa yang tidak punya waktu berdoa di sini? Semua punya waktu berdoa. Entah 1 menit, singkat padat jelas, entah 5 menit, agak singkat, agak padat, agak jelas juga. Entah bisa 30 menit atau 1 jam. Silakan. Bentuk kepedulian kita sebagai satu tubuh Kristus, saudara dalam Kristus. Doakan saudara-saudara seiman. Baik yang kelihatan dan kita tahu sakit, yang kita tahu dia memang saat ini sedang membutuhkan kekuatan, pertolongan, support, atau yang kelihatan senyum-senyum, kelihatannya banyak uangnya, kelihatannya usahanya laris manis, tetap ayo kita doakan. Di ruangan ini sekitar 50. Ayo kita sebut namanya, satu persatu kita ingat. Walaupun melalui doa kelihatannya sepele, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita bisa berdoa untuk seluruh umat Tuhan di tempat ini. Ya, setiap hari saya bagi ayat 1 pasal. Ketika saya bagi 1 pasal ini, kadang jam 2, kadang jam 3 malam, kadang jam 4 pagi,
Saat itulah saya menyebut nama saudara, seluruh jemaat di tempat ini. Saudara bisa lakukan juga. Sehingga apa? Kita tidak sendirian menghadapi sulitnya, ganasnya hidup ini. Tetapi ada pasukan doa. Kalau jumlah umat Tuhan di tempat ini ada 65 kepala, 65 jiwa. Satu orang itu didoakan oleh 64 orang. Di mana 2-3 orang bersekutu dalam namaku, sepakat minta kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya. Ini ada 64 jiwa yang bersama-sama setiap malam berdoa untuk saudara seiman yang ada di Bethlehem. Betapa besar kekuatan kita. Nah, inilah pentingnya kita berfellowship. Kita berjemaat, kita beribadah, bukan hanya membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan, tapi membangun hubungan kita dengan saudara seiman yang lain. Kita berkenalan, kita tahu namanya, kita tahu alamatnya, kita tahu mungkin tironya, lahirnya kapan, harinya apa, pasarannya apa. Ini Pak Agus yang paling hafal. Supaya apa? Kita bisa menyebut namanya dalam doa-doa kita. Walaupun orang yang kita doakan tidak sadar, tidak menyadari, tapi diam-diam dalam kesunyian malam kita mendoakan mereka satu persatu. Amin, saudara. Ayo, mulai malam ini. Kalau mungkin jam 3 Pak Slamet sedang ting-dung, ada WA baca Alkitab, klub baca Alkitab. Yang belum gabung nanti di-share ya linknya. Berarti malam itu juga nama bapak-bapak, ibu-ibu saya sebutkan sebagai daftar kepada Tuhan dalam doa. Ayo. Mungkin saudara tidak bisa malam itu juga. Yang sering malam-malam itu kadang Pak Heru, kadang Pak Sanyoto, kadang Pak Mami yang lama tidak bergereja di sini. Tapi malam-malam dia buka rupanya. Jam 2 saya share, jam 2 itu langsung masuk dibaca. Bu Sanyoto juga begitu. Walaupun lama tidak hadir, sesekali nelpon juga. Tapi begitu di-share malam jam berapapun, hampir yang pertama. Pokoknya urutannya 3 orang ini. Ada Pak Heru, tidak tahu Pak Herunya apa bedanya, saya tidak tahu. Ya pokoknya berdua itu. Ada siapa? Pak Sanyoto, ada Mas Pak. Itu 3 besar yang selalu, oh ternyata jam segini masih belum tidur juga mereka. Puji Tuhan, berarti sedang berdoa. Kan gitu saudara? Malam-malam kalau enggak tidur ngapain? Ya mesti berdoa toh. Ini bukti atau wujud sebagai kepedulian kita, penghargaan kita sebagai saudara seiman. Kita harus sehati sepikir kompak, saling mendukung, saling menyupport. Tidak ada uang, tidak ada tenaga, tidak ada pemikiran. Oke, paling tidak kita dukung dalam doa. Dan doa orang benar, saudara-saudara yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, manjur doa-doa saudara. Satu orang jemaat di Bethlehem dikeroyok dalam doa untuk diberkati Tuhan. Apa tidak hebat? Mulai saat ini, ayo kita sebut nama-nama yang ada di Bethlehem. Kita bawa dalam doa-doa kita. Siap saudara? Siap. Harus siap. Harus haleluya. Jangan sampai lupa. Oh lupa, ketiduran, lupa. Jangan ya. Sebut namanya satu-satu. Itu artinya berfellowship. Kita buat gerakan semacam itu. Mulai saat ini. Yang ketiga, Matius 9 ayat 36 sampai 38. Matius 9 ayat 36, 37 dan 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka.
Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa yang peduli dengan nasib Yesus? Siapa yang peduli dengan pengorbanan Yesus? Biarlah kita umat Tuhan di Bethlehem yang peduli kepada apa yang dialami Yesus dengan cara bagaimana menghargai kemurahan Yesus melalui pengorbanannya dan kayu salib, tidak menganggap remeh. Yang kedua, dengan cara kita peduli dengan saudara-saudara seiman yang melalui darah Yesus, pengorbanan Yesus dan kayu salib, mereka dijadikan satu dengan kita, menjadi satu saudara di dalam Kristus, karena kita diikat dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, Yesus datang dari surga ke bumi ini sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mencari, menyelamatkan yang sesat dan terhilang. Dan pekerjaan Yesus itu belum berhenti sampai di sana. Harus kita lanjutkan. Sesudah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, memberikan amanat agungnya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Artinya apa? Bentuk kepedulian kita kepada nasib Yesus yang mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita harus kita wujudkan dengan peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pelayanan. Firman Tuhan dalam Matius 9:36 ini menyatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian banyak loh. Karena apa? Ladang adalah dunia ini. Loh, di sini kan melimpah, banyak orang berpotensi, banyak orang yang punya talenta. Iya, banyak orang punya talenta, banyak orang punya potensi, tapi tidak semua siap menjadi pelayan Tuhan. Banyak yang bisa menyanyi, tapi tidak semua siap melayani Tuhan. Banyak orang yang punya talenta, keahlian sebagai pemusik, tapi tidak semua punya hati melayani. Itu artinya pekerja sangat sedikit. Banyak orang bisa mengajar dan berbicara, tapi tidak semua orang punya hati untuk melayani. Banyak orang memiliki harta yang melimpah, tapi tidak semua orang punya hati memberi untuk pekerjaan. Banyak orang punya potensi, punya talenta, tapi tidak semua orang yang punya hati melayani. Yang banyak adalah melayani kalau separuh, melayani kalau nganggur, melayani kalau kosong. Ayo, kita peduli dengan nasib Yesus, pengorbanan Yesus, dengan cara bagaimana peduli dengan pekerjaan. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Hari ini, saat ini di Bethlehem, ayo bangkitkan dalam diri. Mau jadi pelayan. Saat Nabi Yesaya dipanggil, Tuhan berkata apa? Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jawab Yesaya apa? Ini aku, utus aku. Ketika Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Maukah hari ini kita menjawab kebutuhan penuai-penuai, pelayan-pelayan yang punya hati di ladang Tuhan dalam melayani Tuhan?
Itu sebabnya beberapa kali ketika ada hamba Tuhan diundang di sini, saya selalu menggerakkan, berikan salam tempel. Supaya apa? Kita mungkin tidak bisa melangkahkan kaki di ladang Tuhan di sana, tapi hamba Tuhan itu bisa melakukan. Kita support dengan salam tempel kita dan doa-doa kita. Itu bukan program, tapi biarlah menjadi gerakan dalam diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam diri kita rasa hormat kepada pelayanan dan pelayannya. Sebabnya mungkin walaupun Pak Slamet lupa tidak menggerakkan kalau pas ada pengkhotbah, ayo kasih aja salam tempel. Berapapun yang Tuhan gerakkan dalam hatimu, berikan. Pasti berguna di ladang Tuhan. Taburlah, dan apa yang kau tabur tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Mari jemaat Tuhan di Bethlehem, kita akan bersama-sama menikmati bersama Tuhan. Siapa yang peduli dengan nasibnya? Mari kita jawab, aku peduli Tuhan. Peduli dengan keselamatanku, maka aku mau ibadah melayani dengan sungguh-sungguh. Aku peduli dengan nasibmu Tuhan, dengan cara bagaimana aku mau memperhatikan saudara-saudara seimanku dan membawa mereka semua 64 orang jiwa. Aku mau bawa dalam doa-doa. Dan aku mau memberi diriku untuk pekerjaan melalui talentaku, kemampuanku bermusik, kemampuanku olah suara, melalui kemampuanku di multimedia, melalui kemampuanku talenta yang Tuhan berikan untukku, melalui keuangan. Aku mau peduli dengan pekerjaan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan.